Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Al-Ma'ad Demak, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala dan Ibu Wakil Kepala SMA Al-Ma'ad Demak, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan SMA Al-Ma'ad Demak, dan tak ketinggalan juga anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS pada hari ketiga ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan MPLS, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhyiddin, alamat Kampung Stasiun Bintaro Demak. Saya mengapu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pada kesempatan MPLS kali ini, saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, kepemimpinan, dan yang kedua, kepramukaan. Tentunya materi ini tidak asing di telinga anak-anak semua, dan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, khususnya untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat menikmati materi MPLS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kita memasuki hari ketiga MPLS, dan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang, yaitu pemimpin, untuk mempengaruhi orang lain, yaitu orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi atau formal leadership, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Sedangkan kepemimpinan yang bersifat tidak resmi atau informal leadership adalah kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaan, selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan resmi. Perkembangan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Lanjut. Syarat-syarat kepemimpinan yaitu apa saja? Yang pertama, memberi kesenangan dalam jasmani, menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum, menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja persuasionan, memberi kesenangan rohani, menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran kepada para pengikutnya, menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati, menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. Sifat memberikan semangat kepada anak buah. Yang selanjutnya, kepemimpinan yang dianggap efektif, yaitu suatu kepemimpinan yang efektif harus mempertimbangkan social basis apabila tidak menghendaki timbulnya ketegangan atau setidak-tidaknya terhindar dari pemerintah boneka belaka. Kepemimpinan di dalam masyarakat, hukum adat dan yang tradisional dan homogen perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri-ciri paguyuban. Disebabkan pemimpin-pemimpin pada masyarakat tersebut adalah
pemimpin-pemimpin tidak resmi informal yang mendapat dukungan tradisi atau karena sifat pribadi yang menonjol. Sedangkan tugas kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, yang pertama, tugas pokok seorang pemimpin yaitu memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi para pengikutnya. Yang kedua, menguasai dan mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Dan bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar kelompok yang dipimpin. Sedangkan macam-macam gaya kepemimpinan yaitu pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak. Pengikut sama sekali tidak dapat diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan. Dan pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut. Sedangkan gaya kepemimpinan yang demokratis, ciri-cirinya yang pertama, secara musyawarah dan mufakat, pemimpin mengajak warga anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pemimpin secara aktif memberikan saran bagi para pengikutnya. Tiga, ada kritik positif baik dari pemimpin maupun dari para pengikutnya. Keempat, pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Sedangkan gaya kepemimpinan yang bebas. Yang pertama, pemimpin menjalankan peranannya secara pasif, menentukan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya dan diserahkan kepada kelompok. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan bagi para kelompoknya, dan pemimpin berada pada tengah-tengah kelompok, namun dia hanya berperan sebagai penonton. Demikianlah yang bisa sampaikan anak-anak, semoga sedikit materi ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita sudah masuk di hari ketiga kegiatan MPLS di SMA Al-Ma'arif Demak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar, bahkan sudah paham. Yuk kita bersama-sama belajar ya. Oke, yang pertama, apa itu pramuka? Nah, pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan sendiri yaitu sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut.
Sejarah singkat gerakan pramuka adalah ini anak-anak bisa dibaca sendiri ya. Pada tahun 1923 yang didirikan oleh Belanda yang ada di Bandung, yaitu NPO. Bisa dibaca sendiri anak-anak ya. Kita lanjut. Sekarang tujuan gerakan pramuka. Nah, ini harus anak-anak pahami betul. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Nah, sekarang gerakan pramuka berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Nah, pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya sendiri, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan belajar interaktif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Ini anak-anak, Bapak akan perlihatkan sekilas kegiatan pramuka yang ada di SMA Al-Ma'arif Demak. Nah, ini kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan di SMA Al-Ma'arif Demak. Nah, oke anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.